calon guru pemuda angkatan 8 yang sama-sama kita hormati kepala sekolah kita yang di SE serta teman-teman ustaz-ustazah semuanya hari ini yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk sama-sama kita duduk bersama di sini untuk menyimak tentang budaya positif. Jadi kita langsung saja ke budaya positif. Kalau melihat dari kata budaya positif, kira-kira apa yang terbayang di benak kalian? Tentang kata budaya positif. Perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Ada lagi? Mau nggak sih? Budaya positif. Tentang perilaku yang baik. Jadi tentang konsep inti dari budaya positif ini ada sekitar 7 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan kelas dan ketiga institusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita sama-sama pasti pernah mendengar tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya pembelajaran kita itu berpusat pada guru. Kenapa? Karena semua materi pembelajaran itu kita sebagai pusat informasi. Sedangkan pada saat sekarang ini semua pembelajaran itu harus berdiferensiasi, yang artinya itu semuanya harus mengarah pada kebutuhan peserta didik, yaitu bahwa kita sebagai guru sesuai dengan pemahaman filosofi belajar dua cara, kita dituntut untuk menuntun mereka dalam menuntun mereka untuk kembangnya sesuai dengan psikologi modern sebagai pemwujudan profil pelajar Pancasila, yang mana kita sudah belajar bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama dukungan berlaku pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kebinaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Kalau menurut ngayak ya bacanya. Jadi semuanya itu ada perubahan baru. Yang awalnya kita mengajar itu berpusat pada guru, semuanya kita sebagai guru itu yang sebagai informasi. Sekarang pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Yang ada belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi pertama untuk mengetahui kebutuhan murid itu adalah kita asesmen dulu. Masuk di mana kan kebutuhan murid itu, gaya belajarnya, apakah dia dengan gaya belajar audio, suara aja, atau dengan praktek dengan suara atau yang lainnya. Jadi setiap pembelajaran itu kita harus mengarah ke itu, bukan hanya kita sebagai pusat informasinya. Kemudian ini yang kedua ada tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya miskonsepsi teori kontrol itu, miskonsepsi artinya kurang tepatnya kita terhadap pemahaman. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ada kesalahan bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya murid-murid itu mau melaksanakan apa yang kita perintahkan itu berdasarkan dari keinginan mereka mau mengikuti kita. Bukan kita mempunyai wewenang kekuasaan, kita bisa mengontrol murid, tapi memang dari diri mereka mau kita minta, kita kontrol kayak gitu. Kalau mereka tidak mau, memang tidak mau. Jadi sebenarnya itu miskonsepsi. Kita berpikir kita bisa mengontrol dan sebagainya. Dan bisa itu hati murid mereka sendiri yang bisa membuat diri mereka mau kita kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ketika kita setiap pagi misalnya memberikan penguatan hal-hal baik, tapi kalau motivasi mereka itu tidak terbuka dari diri mereka sendiri, walaupun kita setiap hari konsisten memberikan penguatan positif, tapi ternyata mereka
melakukan hal-hal positif itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya ada peserta didik yang melanggar peraturan, telat atau terlambat datang ke sekolah, kita bisa membuat dia merasa bersalah dan berkata-kata, tidakkah kamu kasihan sama ibu setiap kali meraih ibu pada sekolah karena melihat kamu terlambat? Itu akan membuat hati anak itu merasa bahwa ternyata ibu guru di sekolah merasa terus disalahkan gara-gara saya terlambat sekolah, tidak bisa mendidik saya. Nah, jadi itu sebenarnya tidak bisa menjadi penguatan karakter murid, membuat kesadaran dirinya sendiri mempunyai tanggung jawab. Jadi itu semuanya hanya ilusi atau salah paham kita. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita semua di sini orang dewasa ya. Misalnya ibu kepala sekolah punya sama orang dewasa punya hak untuk memaksa kita kalau semuanya disiplin. Kalau beberapa di antara dari diri kita tidak memiliki kesadaran atau motivasi dari dalam diri kita, pasti ada itu beberapa dari kita itu mengalami keterlambatan kita datang ke sekolah. Jadi semuanya itu miskonsepsi atau salah persepsi bahwa semuanya itu kita orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa kita dengan anak-anak. Gimana saudara? Aman. Yes. Nah, ternyata kita itu harus bisa beralih dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu? Nah, ini yang ini adalah teman-teman kita yang sebelumnya dan sekarang itu kita harus bisa balik ke teori kontrol. Kalau teman-teman kita yang sebelumnya itu adalah kita semua memiliki kebutuhan yang sama, kita memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama, tapi sebenarnya setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan murid. Kenapa dia terlambat? Pasti dia memiliki kebutuhan tertentu, mempunyai alasan-alasan tertentu. Jadi kita mesti tahu apa alasan mereka, kebutuhan mereka, kenapa mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi kita bisa merubah semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini pasti ya, karena setiap orang itu memiliki perasaan-perasaan yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Jadi kita harus berubah ke sini. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, yaitu pandangan kita yang dulu salah ya. Jadi kita harus beralih ke kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu salah. Kalau dulu kita sering sekali menyalahkan, kenapa sih anak ini terlambat? Kita tidak menggali dulu apa sih sebenarnya alasan utama dia terlambat. Apa sih alasan dia sering menghabiskan makanan temannya? Pasti dia punya alasan tersendiri. Apakah dia itu tidak sarapan atau mengkonsumsi makanan yang benar? Nah, berarti kita perlu menggali lagi. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi itu salah juga bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga salah bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan murid. Kita itu tidak bisa mengontrol anak-anak, kecuali anak-anak sendiri memang bersedia kita kontrol. Adalah punya anak-anak yang sudah kita panggil berkali-kali, tapi tetap aja melakukan hal yang sama karena mereka tidak bersedia untuk itu. Jadi kita perlu dari dulu apa sih tujuannya mereka seperti itu. Jadi kita perlu mencari kesepakatan. Terus pemaksaan ada pada saat kita menggali gagal. Nah ini perlu kita ubah. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan ilmu-ilmu baru. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu bukan berarti kita harus menjadi mereka, oh kamu itu produk gagal dan selalu melakukan kesalahan. Tapi dari setiap kesalahan itu kita perlu berkolaborasi dengan anak untuk mencari yang namanya solusi, membuat anak nyaman, kita pun juga nyaman. Nah model berpikir menang, kalau zaman dulu guru itu selalu menang, aku harus yang menang,
anak itu nggak boleh menang. Nah itu kita harus coba, jadi kita sama-sama menang-menang. Dia nyaman, kita nyaman, solusi kita sama-sama nyaman. Selanjutnya, nah ini sebenarnya disiplin positif ya teman-teman. Jadi disiplin positif itu berasal dari kata bahasa Inggrisnya disiplina, itu yang artinya itu sebenarnya adalah belajar. Jadi disiplin itu yang mengacu pada diri kita sendiri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau bersikap kata disiplin, kita sudah pasti mengacu pada suatu peraturan kemudian hukuman dan sanksi. Padahal arti kata disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Nah, belajar itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diyakininya. Dan disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membedakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun juga hukuman. Jadi ketika anak didik itu sudah kita sampaikan di sekolah sampai harus jam 7.30, sadar itu anak-anak harus sampai di sekolah jam 7.30, tidak ada lagi dia yang terlambat, atau mungkin dia tuh memiliki motivasi sebelum jam 7.30 aku harus sudah sampai di sekolah hanya karena takut dihukum. Nah itu sebenarnya adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya memang menyadari bahwa oh sudah kewajibanku sudah sampai di sekolah jam 7.30 sebelum jam 7.30, dan itu sebagai persepsi dirinya tentang nilai-nilai dirinya. Aku pengen jadi anak yang disiplin, aku pengen jadi anak yang baik, pengen jadi anak yang teratur. Nah sebagai tujuannya disiplin positif ini dibentuk untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau universal yang dari nilai motivasi intrinsik. Artinya disiplin positif ini dibentuk untuk mengajarkan anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena hukuman, imbalan dari orang lain. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Artinya yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Seperti yang sudah kita ketahui, contoh nilai kebajikan di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya itu seperti berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, dan berkreativitas. Kemudian ini ada dua lagi dari Ibu Mary program. Kata nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, integritas, mandiri, menghargai. Semua nilai-nilai itu dibentuk karena memandang, oh kamu ini orang Jawa, kamu ini orang Papua, kamu ini orang Sumatera, bukan. Tidak terbentuk karena itu, tapi memang terbentuk karena untuk kesepakatan semuanya menjadi nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Nah ini nilai-nilai keterampilan atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sebelum memberikan dulu. Sampai sini gimana Ustaz? Mau minum dulu. Nah ternyata lanjut lagi ke kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak itu ketika melakukan pelanggaran itu pasti ada suatu kebutuhan yang tidak mereka penuhi. Jadi apa sih kebutuhan manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang sudah kamu bilang? Uang, ya benar uang. Apa lagi? Apa lagi? Pangan. Apa lagi? Tempat tinggal. Apa lagi? Makan. Ada lagi?
Pendidikan. Ya, semuanya masuk ya ke dalam kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu bertahan hidup, bagiannya adalah yang makan, yang tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini bisa jadi contoh dalam sehari-hari kita di sekolah. Misalnya di kemarin ada kasus yang kenapa nama itu sering jatahnya kurang ya, bisa jadi kebutuhan bertahan hidup bagian makanannya itu ada yang kurang. Bisa jadi dia dulu nggak sarapan atau memang porsinya kurang. Ya, makanya dia bisa membuat jatuh orang lain. Jadi kan kita perlu interview sama anaknya langsung. Kenapa kamu gini-gini? Kita cari solusinya bersama biar nggak terjadi lagi yang namanya jatuh kurang. Terus kasih sayang dan rasa diterima itu bagiannya apa? Ya rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Bisa saja anak itu sering menyendiri kalau berkelompok, nggak mau gabung, nggak mau ikut mengerjakan. Ternyata perlu kita gali ternyata apa yang dia rasakan, seperti pendapatnya tidak diterima. Jadi kita perlu cari solusinya bersama. Kemudian ada penguasaan. Apa itu penguasaan? Bagiannya yaitu pada diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Di sini ada loh anak-anak itu sering maju ke depan. Ternyata dia itu ingin dianggap kita bisa. Terus itu ada bagian kebebasan. Nah, ini bagiannya adalah mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ketika kita memberikan tugas ke anak-anak, mungkin ada beberapa anak yang malas mengerjakan tugas. Bisa saja salah satu motif kebutuhannya itu kurang rasa bebas. Bebas apa? Dalam memberikan jawaban yang akan dia berikan kepada kita. Bisa saja kita nanti kalau memberikan pembelajaran itu, pengumpulan tugas itu kita serahkan misalnya, kamu bebas menyerahkan tugas nanti dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dalam bentuk poster. Nah itu salah satunya. Kemudian bagian kesenangan itu ada apa? Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Bisa jadi anak-anak yang sering di dalam kelas ribut itu ternyata kebutuhan utamanya bermain itu masih ada, sama bagian kelas minggu ya. Itu masih ternyata ada ribut. Itu masa kebutuhan bermainnya kurang. Makanya dia itu kalau kerja di kelas sering ribut. Dia itu masih senang humor, kuliah budayaan. Ternyata kebutuhan itu kurang di kelasnya. Jadi kita perlu menyajikan belajar itu yang humor, yang mengajak anak-anak untuk lebih bermain lagi. Itu yang seterusnya. Sampai sini gimana? Lanjut ya. Nah ini tentang berkaitan dengan perilaku motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Nah kalau dia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu berarti masih ekstrinsik. Sebagai contoh kemarin Ulun di kelas 8, Ulun selalu memberikan reward. Jadi Ulun lihat ketika melaksanakan sholat rawatib itu ketip, setelah umur 1 bulan 2 bulan nggak diberikan, mabuk lagi orangnya. Ada mau lagi melakukannya. Jadi itu semuanya masih ekstrinsik. Jadi kita perlu memberikan ini motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik? Jadi motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan. Jadi mereka punya nilai itu untuk menghargai dirinya sendiri, percaya bahwa nilai-nilai yang mereka percaya. Aku ingin menjadi orang yang tertib tertib. Aku ingin menjadi orang yang baik untuk menjalankan program sekolah. Aku ingin memiliki habit yang baik ketika sekolah. Nah itu salah satu motivasi intrinsik. Begitupun dengan kita ya. Apakah kita motivasi ini kah atau di sini kah? Nah, perlu kita gali ke kita sendiri. Nah, masih berkaitan dengan motivasi tadi, itu ada yang berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau yang hukuman itu jatuhnya itu tidak terencana tiba-tiba. Sebagai contoh, kemarin itu ada yang terlambat, dia tiba-tiba disuruh ngepel, nyapu, bersih WC. Padahal
tidak dilibatkan. Misalnya ada yang terlambat datang ketika guru masuk, terus dia itu disuruh lari halaman, nggak ada kaitannya dengan teman-teman, akhirnya ke fisik bersifat satu arah, apa anak nggak didiskusikan dengan kita, bersifat hanya kita aja yang memberikan dukungan. Itu berupa fisik dan juga psikis. Kalau psikis bisa saja dengan kata-kata ya, itu kita mengajar itu perlu kita masuk dulu juga. Ada anak yang sensitif dan anak yang enggak. Jadi ketika kita mengajar itu memberikan hukuman ke anak itu jangan sampai membuat dia itu sangat pernah dulu lulus SD sampai sekarang melekat sama pelajaran bahasa Inggris. Bapak-bapak dulu tuh selalu mengerjakan didirikan di depan kelas, lalu belum dipototin dari atas ke bawah. Apa yang dilihat tuh kayak mulut dan itu dipermalukan di depan kelas. Pakaian warna-warni sekarang masih semua bapaknya. Jadi jangan sampai ke seperti itu lagi. Benar. Nah ini konsekuensi itu lebih ringan daripada hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Sebagai contoh misalnya ada anak yang merobekkan buku temannya. Jadi salah satu hukuman untuk konsekuensi itu adalah mengganti bukunya. Bukan berarti dia merobek buku langsung disuruh lari-lari, nggak nyambung kan? Nah kalau konsekuensi itu masih nyambung. Misalnya melepaskan kancing baju temannya, jadi konsekuensinya dia harus menjahit kancing bajunya lagi, masih nyambung. Tapi ini sama, tetap dibuat tidak nyaman, semuanya tadi ya. Konsekuensi dengan hukuman tapi lebih berat hukuman. Dan kalau konsekuensi ini sikap guru itu selalu monitor, jadi kita selalu mantau apakah sudah selesai dilaksanakan atau belum. Kemudian ini yang paling bagus adalah restitusi. Bagaimana restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari kesalahan itu kita perbaiki bersama-sama, kita jadikan suatu kolaborasi antara anak dan kita ciptakan solusi bersama-sama dan murid nyaman dan juga teman-teman. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kalau berpikir ke diri kita, kira-kira kita tuh masuk ke mana? Kamu hukumkah? Membuat rasa bersalahkah? Temankah? Temankaukah? Atau manajer? Coba mantau. Mana? Kayak mantau. Atau seperti teman? Atau membuat orang bersalah? Atau menghukum? Kalau hukum nggak perlu ada. Yang mana? Nah kita pilih bagaimana 5 posisi kontrol itu ya. Nah ini sebagai salah satu kasusnya sama, tidak memakai adil juga. Kalau dia penghukum, dia dihukum dan jalur hukumannya, dia harus berdiri 1 jam. Ambilnya menyiksa murid ya, itu penghukum. Dan tiba-tiba murid itu tidak diajak diskusi untuk hukuman. Kalau membuat merasa bersalah, di dalam bentuk berdekatan. Berapa kali Bapak Ibu kamu selalu saja mengajak orang Bapak Ibu. Akhirnya dia tuh pikir, salah tuh. Terus lagi, ada yang sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu disebut kemesan atau teman. Tapi kebanyakan kalau sebagai teman ini kita nggak berharga ya. Nah ini kalau sebagai pemantau nih, dilihatin interview, dilihat ruangnya kasusnya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau wawancara kamu dia sebutnya koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu ditantau oleh sendiri. Nah terakhir sebagai manajer. Nah ini kalau sebagai manajer itu untuk membentuk anak memiliki rasa tanggung jawab. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita menggali ke diri anak sendiri, apakah dia punya rasa tanggung jawab atas kesalahannya? Kira-kira bagaimana
Jadi solusi dari masalah itu datangnya bukan dari kita, tapi dari anak sendiri. Dan menciptakan anak itu memiliki rasa Nah, kira-kira ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira fungsi kontrol apa ini? Rasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Fungsi kontrol apa? Rasa bersalah ya? Rasa bersalah. Kemudian ini, kamu ini nggak pernah benar melakukannya. Ini yang mana nih? Hukum. Apa yang mampu menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Terakhir, yang mana? Memantau. Ini memantau. Ulun ada video. Ini. Satu, posisi pembuku. Dua, posisi pembuat masalah bersalah. Tiga, satu lebih memahami pelanggaran. Nah ini posisi pembuku kayak gini tuh. Langsung video. Belum selesai jawabannya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Serem ya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli di lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kalau lagi kurang, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengerti, menunjuk si his. Ketika berada tangan, ambilnya. Nah, jadi pendendam kulit kita, Ulun juga pernah mengalami itu. Sampai di kantor gue itu dulu mau mulut ibu ya. Ini apa ini? Buat rasa bersalah. Naren, Aduh, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kota kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur kota kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu selesai terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah adalah mengatur dan rasa bersalah yang bersembunyi atau bersembunyi dalam diri. Ini membuat identitas gagal itu kekurangannya. Jadi anak merasa kayak ini kayak salah banget. Naren, Aduh, wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang.
bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Terus bisa masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru tugas dan atau bahasan eksternal. Di sini, guru absennya sering berfakta. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kan? Kita harus di sekolahnya dulu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika melanggar ya? Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan sampai ketinggalan lagi ya. Baik Bu. Posisi temannya serta Bu, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia berbeda bersama kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Bagaimana rombongan berbeda bersama kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alam saya Bu. Baik, kalau Naren mau peralatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KM dan ya. Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan segera alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mau diperlukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali. Lagi jelas perbedaannya yang dulu masih kontrol. Menurut ini paling nyaman yang mana? Badan. Terakhir ya. Tapi untuk implementasinya itu nanti semoga nyaman ya kayak di video. Biasanya anak-anak itu masih banyak kendala. Ini lanjutkan ini keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira kenapa yuk? Fisik, hubungan fisik ya. Pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang umum, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi nggak ada yang jangan buang sampah sembarangan. Itu pernyataannya positif. Di sedikit aja kan mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu nggak banyak kayak peraturan sekolah. Sesuai dengan kondisi kelas, semua sekolah dilibatkan. Jadi itu karena saja yang jaga videonya saja. bukan
peraturan kelas, keyakinan kelas. Pertama, karena dia dibentuk sama-sama oleh ada sekolah. Kalau kelas berarti dibikin sama siswa dan wali kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti dibuat oleh seluruh warga sekolah. Kalau kemarin kita yang namanya peraturan kelas. Jadi itu yang membuat itu hanya satu pihak, anak-anak nggak dilibatkan sama. Kemudian ini yang terakhir, bagian dari UUN ada segitiga restitusi. Nah ini bagian restitusi tadi ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setiap kesalahan anak-anak misalnya terlambat itu kita perlu melakukan 3 bagian ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita jangan sampai menyalahkan anak-anak. Kenapa jadi terlambat jadi identitas berkali? Anak itu merasa kayak banget salah banget ketika dia itu mengalami keterlambatan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi itu seperti ini contohnya. Kita semua mesti punya kesalahan. Jadi kita tuh mantap karena ternyata semua orang tuh punya kesalahan. Jadi bagaimana kita selanjutnya? Kemudian baru kita tanyakan keyakinan sudah kita yakini. Nah ini prinsipnya. Berbuat salah itu sewajarnya, tidak ada maksud yang sempurna. Ibu juga banyak buat teman-teman itu dari komunikasi. Nah ini tidak mau mencari siapa yang salah, tapi dia itu ingin mencari solusinya. Dan setiap orang bahkan merasa seperti ini. Kemudian bagian validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan. Nah kayak anak yang terlambat, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi daripada ini, tapi sebenarnya kamu hanya seperti ini. Kamu kan berusaha melindungi sesuatu yang berubah. Kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelasnya. Nilai apa yang sudah disepakati? Seperti apa gambaran prosedur dia? Kamu ingin menjadi apa? Apakah kamu ingin seperti ini? Biasanya anak itu dia nggak mau. Lalu tanyakan solusinya selesai. Nah selesai dari UUN. Ada pertanyaan dari kalian? Nggak ada ya? Kenapa ada? Itu dari Bu. Yang dari sini. Membangkitkan selama ini kan motivasi anak-anak kita tuh punya ekstrinsik kan. Malah ketika ada di jalannya atau ada hubungannya mereka mengerjakan. Tapi ketika tidak ada, tidak lagi dikerjakan. Padahal yang mestinya kan motivasi intrinsik itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Pertama, kalau dari pemahaman UUN, motivasi intrinsik itu dapat kita bangun ke anak. Pertama dulu kita gali dulu kenapa dia melakukan kesalahan itu. Kemudian kita tanyakan nilai-nilai apa yang sudah kita yakini bersama-sama. Baru terakhir kita tanyakan solusinya ke anak sendiri. Kemudian yang terakhir baru kita pantau terus. Walaupun diulang-ulang terus kita menjadi kolaborasi sama anak-anak sampai membuat anak-anak itu merasa kayak jadi semua solusinya itu berasal dari anak. Makanya anak mencari itu masih seperti itu. Kemudian semuanya kita tanyakan dulu apa solusinya. Berarti kalau dari motif bisa hal yang positif itu
panggil itu langsung kita dalam segera tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ini. Terus apa yang nanya? Kalau nggak ada, oh dia tanya. Oh ya. Kita kan orang masih kita dapat dengan dipanggil aku itu termasuk jadi kedepannya seperti apa kita masih menggunakan Mungkin kalau ke manajer ini belum ya Bu ya, kita bertahap dulu. Dari yang beratnya kemudian bersalah dulu kita belajar. Rasa bersalah nggak gerak, sama teman juga nggak gerak, kita pantau lagi. Baru terakhir kita panggil. Biasanya anak-anak itu sama kayak kita akan memikir segera itu kalau dipanggil satu-satu. Kalau komunitas satu-satu itu kan rasanya kayak gitu loh. Tadi itu ulun menerapkan ini kan karena cuma kondisinya nggak efektif karena kan kemudian panggilannya itu semuanya harusnya itu kan satu-satu biasanya itu akan menghasilkan rasa apa ya, perasaan dari dirinya sendiri. jadi karena lebih coaching Iya, coaching itu mungkin gitu. Dan namanya itu banyak gitu. Biasanya kalau banyak jawabannya sekarang nggak berasa dari diri mereka sendiri. oh misalnya kita nih ini kan tadi face to face loh misalnya di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi kita berikan klasikal dulu baru nanti ketika ada jawaban-jawaban yang menurut kita tidak sesuai itu kita panggil bisa lah misalnya kan kayak kalau kayak di coaching itu kan begini bisa pertanyaannya hal apa yang ingin kamu wujudkan tahun depan misalnya kan macam-macam tuh jawabannya kemana-mana kenapa kamu ingin mewujudkan itu pertanyaan selanjutnya begitu kenapa kamu ingin mewujudkan itu hal-hal positif apa yang menurut kamu yang akan membawa kamu kepada tujuan tadi dan beberapa ada dalam pertanyaan itu boleh kita berikan dulu secara klasikal pertanyaan-pertanyaan itu misalnya baru kemudian nanti ketika ada yang menurut kita kurang pas dan memang harus diselesaikan face to face baru dipanggil kita jalan Itu yang promosi tadi ya Bu ya. Kalau yang pelanggaran baru yang langsung ada lagi. nanti kalau misalnya dalam istilah PKU dalam kegiatan konseling konseling tapi kalau yang tadinya kalau lebih bagus lebih baik fasilitas ya karena kalau misalnya dalam istilah BK ini karena namanya terlambat itu nggak cuma 1 2 berarti istilahnya konseling kelompok kalau cuman biasanya kalau konseling kelompok ini dipilih dulu misal mana yang paling sering melakukan jadi bisa kalau misalnya dibuat kayak pemetaan bisa Dilihat dulu mana yang paling sering dulu dipanggil bersama. soalnya kalau selama kan biasanya kita memang memberikan sisa tindak lanjutnya begini begitu tapi kalau misalnya kayak gitu kan jadi otomatis kita bagian pendukung tapi kalau misalnya kita memetakan agak baik kayak misalnya dalam 1 bulan kita rekap dulu siapa sih yang dalam
biasa mengenal sebesar-besarnya untuk duduk di sini karena ulun CGP aja, bukan karena ulun mengetahui sebenarnya hanya orang yang luar biasa. Ulun ucapkan terima kasih banyak pada Setia, salam